Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik mahasiswa, ketemu lagi dengan saya, Binta Astuti. Kali ini kita bertemu dalam mata kuliah analisis struktur yang akan membahas metode balok konjugasi atau conjugate beam method untuk menentukan defleksi dan rotasi pada balok terlentur. Mari kita mulai kuliah kita pada hari ini. Nah, kita akan mulai menjelaskan apa itu balok konjugasi. Metode balok konjugasi ini dikembangkan oleh H. Muller-Breslau di tahun 1865. Metode ini hampir sama dengan metode luas bidang momen yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Perbedaannya hanya terletak pada metode luas bidang momen memerlukan bantuan secara grafis, sedangkan pada metode ini metode balok konjugasi didasarkan pada prinsip-prinsip statika. Nah, sebenarnya balok konjugasi ini merupakan balok fiktif di mana memiliki 3 karakteristik. Jadi yang pertama memiliki panjang yang sama dengan balok nyatanya, kemudian memiliki beban berupa diagram momen dibagi EI, M per EI, yang diperoleh dari hasil analisis pada balok nyata. Kemudian yang ketiga, karakteristiknya adalah didasarkan pada analogi antara hubungan beban, gaya geser, dan momen lentur, serta hubungan M per EI, sudut rotasi, dan lendutan. Kemudian hubungan tersebut dapat dilihat pada persamaan berikut ini. Mungkin sudah tidak asing lagi ya bagi Anda yang sudah mengikuti kuliah dari yang pertama. Jadi, dq dx itu adalah Q itu beban merata di sini ya. Kemudian d theta dx itu adalah M per EI. Kemudian turunan kedua momen terhadap X, d2M dx kuadrat itu adalah Q. Kemudian d kuadrat y dx kuadrat itu adalah M per EI. Mungkin ini mirip-mirip dengan persamaan kita pada metode integrasi ganda, nanti bisa Anda cek lagi. Nah, kemudian ini masih berhubungan dengan metode kita yang pertama, metode integrasi ganda. Mungkin Anda masih ingat ketika Anda harus mengintegralkan 2 kali gitu ya. Jadi dari momen, kemudian V, kemudian Q gitu ya. Oke, kita ingat-ingat lagi. Jadi di sini Q itu sama dengan integral Q dx. Kemudian momen adalah integral dari Q dx diintegralkan secara 2 kali, di situ double integral. M sama dengan double integral dari Q dx dx gitu ya. Kemudian theta sudutnya adalah integral dari M per EI dx, kemudian Y itu defleksi. Defleksi adalah double integral dari momen per EI dx, gitu ya. Mungkin ini mirip dengan metode yang pertama, integrasi ganda, nanti kita bisa cek lagi. Oke, saya lanjutkan dulu penjelasannya. Ya, ini hanya diulang saja rumusnya. Anda sudah punya Q itu adalah integral X dx, kemudian momen adalah double integral dari Q dx gitu ya. Setelah itu sudutnya theta. Theta itu apa? Theta itu adalah integral M per EI dx, kemudian Y atau defleksi, Y atau do itu adalah defleksi. Itu didefinisikan sebagai double integral M per EI dx gitu ya. Jadi double integral dari M per EI terhadap X. Nah, dari keempat persamaan tersebut, kita bisa menunjukkan korelasi sebagai berikut. Jadi gaya geser atau Q gitu ya. Q itu berkorelasi dengan sudut putar atau sudut rotasi. Di sini dituliskan sebagai theta. Jadi mungkin perlu diingat-ingat lagi kalau gaya geser itu berkorelasi dengan rotasi. Kemudian momen lentur M itu berkorelasi dengan lendutan atau do atau
Y gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir beban merata Q kecil ini berkorelasi dengan diagram M per EI. Nah, ini harus diingat-ingat. Jadi Q atau beban merata itu berkorelasi dengan diagram M per EI. Oke, kalau kemarin di metode yang kedua, metode luas momen, Anda punya dua teorema juga. Teorema 1 menghitung rotasi, yang Anda hitung dari menghitung luas bidang momennya. Kalau teorema 2, Anda menghitung statis momen. Statis momen itu apa? Statis momen itu kemarin Anda menghitung luas momen dikalikan dengan titik beratnya. Nah, itu akan menjadi defleksi atau landutan. Nah, di teorema balok konjugasi ini kita juga punya dua teorema. Jadi yang pertama, teoremanya adalah sudut rotasi di suatu titik dari balok nyata secara numerik sama dengan gaya geser. Jadi sudut rotasi itu sama dengan gaya geser di titik tersebut pada balok konjugasinya, gitu ya. Jadi diingat-ingat teorema 1 masih sama berbicara tentang rotasi. Kalau rotasi di sini adalah gaya geser pada balok konjugasinya. Kemudian teorema yang kedua, landutan atau defleksi di suatu titik pada balok nyata secara numerik sama dengan momen di titik tersebut pada balok konjugasinya. Jadi di sini mungkin kata kuncinya kalau teorema 1 itu adalah rotasi. Rotasi itu berasosiasi dengan gaya geser gitu ya, gaya geser pada balok konjugasinya. Kalau teorema 2 itu landutan atau defleksi itu sama gitu ya. Landutan itu berasosiasi dengan momen pada balok konjugasinya. Mungkin nanti kita ingat-ingat lagi. Oke. Kemudian next. Nah, di sini gambar di samping ini menunjukkan suatu balok sederhana di atas tumpuan dengan beban merata Q gitu ya. Ini adalah balok nyata gitu. Balok nyata dari sebuah balok sederhana di atas tumpuan dengan beban merata Q. Kemudian balok tersebut ditransformasikan menjadi balok konjugasinya dengan beban merata berupa diagram M per EI yang dihasilkan dari pengembangan pada balok nyata. Kemudian apabila diagram M per EI dari balok nyata bernilai positif, maka arah beban dari diagram M per EI adalah ke atas. Jadi kalau positif ke atas, kalau negatif ke bawah. Jadi itu berlaku untuk sebaliknya gitu ya. Oke, kemudian kita lihat lagi. Sekarang kita lihat transformasi tumpuan. Jadi kalau Anda punya balok nyata, diubah menjadi balok konjugasi, itu ada beberapa penyesuaian. Khususnya adalah tumpuannya. Nanti akan ada beberapa penyesuaian gitu ya. Jadi dalam melakukan transformasi balok nyata menjadi balok konjugasi, maka harus dilakukan penyesuaian tumpuan seperti ketentuan yang ada di dalam tabel ini. Ketentuannya bagaimana? Kalau Anda punya real beam, tumpuannya adalah pin itu adalah sendi, balok konjugasinya sama gitu ya, tumpuannya juga beam. Kemudian di sini ada rotasi dan deltanya adalah 0, maka di situ rotasi itu tadi berasosiasi dengan gaya geser, maka V-nya ada, gaya gesernya ada, momennya 0 gitu ya. Ini momen sama dengan 0, gaya gesernya ada. Oke. Kemudian yang nomor 2, kalau Anda punya tumpuan roll itu dia punya rotasi, tapi dia tidak punya delta ya. Delta itu lendutan di ujung tumpuan. Maka balok konjugasinya dia juga punya V itu gaya geser, dan momennya sama dengan 0 gitu ya. Nah, tadi saya ingatkan lagi tentang teorema 1 dan 2. Teorema 1 itu dia bicara tentang rotasi. Ini di balok nyata gitu ya. Kalau di balok konjugasi,
balok konjugasinya dia merupakan gaya gesernya. Di teorema 2 ada punya lendutan defleksi itu sama. Ini akan berasosiasi dengan momen. Maka sifat-sifatnya mirip gitu ya. Kemudian yang ketiga, kalau Anda punya fix itu jepit. Jepit itu adalah rotasinya 0 dan defleksinya 0 pada ujung sini ya. Maka dia akan menjadi balok konjugasi yang free, tumpuannya free. Free itu bebas gitu ya. Free itu bebas. Kemudian pada balok yang memiliki tumpuan bebas seperti ini, karakteristiknya gimana? Dia gaya gesernya 0, momennya juga 0. Nah, gitu sebaliknya. Kalau Anda punya beam tumpuannya bebas, kalau bebas dia punya rotasi dan punya defleksi, maka di balok konjugasi dia akan menjadi jepit. Kalau jepit dia punya gaya geser, punya gaya momen gitu ya. Kemudian kalau yang nomor 5 Anda punya internal sendi gitu ya. Internal sendi itu punya rotasi dan punya dia punya rotasi tapi defleksinya 0. Sehingga dia akan diubah menjadi balok konjugasi berupa hing. Hing itu sendi tapi yang bentuknya seperti ini, itu hing. Dengan karakteristik ada V-nya tapi momennya 0 gitu. Kemudian yang keenam ada internal roller atau internal roll. Karakteristiknya ada rotasinya, defleksinya 0. Dia akan diubah jadi hing juga dengan ada V atau gaya geser dan momennya 0. Kemudian yang terakhir kalau Anda punya hing itu artinya dia punya rotasi, dia punya lendutan, dia akan diubah menjadi internal roller yang memiliki gaya geser dan momen. Nah, contohnya seperti ini. Tadi Anda sudah ingat kalau sendi itu akan jadi apa, roll akan jadi apa, jepit akan jadi bebas, dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi ini adalah balok nyata dan ini adalah balok konjugasinya. Kita lihat yang pertama. Kalau Anda punya tumpuan di sini adalah sendi dan roll, maka dia tidak berubah. Di sini juga sendi dan roll. Tapi kalau Anda punya jepit bebas, balok konjugasinya berupa kebalikannya, bebas dan jepit. Anda punya sendi, di sini roll, di sini bebas. Maka dia konjugasinya akan berubah menjadi ini sendi, ini hing, dan kalau bebas, dia akan berubah menjadi jepit. Kemudian kalau jepit, kemudian hing, dan roll, dia akan berubah, jepitnya jadi bebas, hing akan jadi roll, dan roll tetap jadi roll. Gitu ya. Mungkin jadi Anda lihat apa namanya bedanya yang ada di nomor 3 dan nomor 4 ini ya. Kalau roll di tengah, dia akan jadi hing. Kalau hing di tengah akan jadi roll. Gitu ya. Ini diingat-ingat di situ. Kemudian yang terakhir, ada jepit, roll, hing, sendi. Dia akan diubah jadi bebas, jepit itu jadi bebas, roll itu jadi hing itu jadi roll dibalik, kemudian sendi tetap jadi sendi. Nah, ini mungkin Anda perlu ingat-ingat lagi nanti ya. Oke, kita next ke selanjutnya. Nah, di sini ada soal gitu ya, soal berupa balok sederhana dengan beban terpusat, bebannya ada 8 kilonewton tetapi tidak di tengah bentang, jarak bentangnya ada 12 meter tetapi dia terletak di 9 meter dari tumpuan A gitu ya, tumpuan A.
Nah, Anda nanti bisa langsung menghitung berapa reaksi perletakannya. Nanti akan didapatkan ini RAV itu sebesar 2 kilonewton dan RBV sebesar 6 kilonewton gitu ya. Ini adalah real beam gitu, real beam. Nah, pertanyaannya, hitung defleksi maksimum yang terjadi pada struktur balok sederhana yang menahan beban terpusat tidak simetris dengan metode balok konjugasi dengan modulus elastisitas sudah diketahui di situ 200 gigapascal dan momen inersia sebesar 60 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4. Oke, mari kita bahas bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, langkah pertama, apa yang harus Anda lakukan? Pertama, menggambar bidang momen akibat beban luar. Jadi, untuk bidang momen atau BMD ini Anda memang harus sudah paham gitu ya, di luar kepala bagaimana cara menggambarnya. Nah, bidang momen tersebut dibagi dengan kekakuan lentur. Kekakuan lentur itu adalah EI ya, sehingga akan diperoleh suatu bidang yang namanya adalah M per EI, di mana akan menjadi beban pada conjugate beam atau balok konjugasi. Jadi bidang momen itu akan menjadi beban. Itu adalah kunci dari metode balok konjugasi. Nah, sekarang momennya seperti apa kalau ada beban titik seperti itu? Nah, pasti akan menjadi bentuknya seperti ini ya, mudah sekali. Nah, ini adalah diagram momen dibagi EI. Nah, besarnya momen maksimum di titik yang ada bebannya berapa, nanti Anda bisa hitung sendiri. Anda sudah tahu reaksinya, nanti akan didapatkan momen maksimumnya adalah 18 per EI. Sekarang Anda sudah tahu bidang momennya seperti itu. Kemudian langkah yang kedua, transformasi tumpuan. Nah, tadi diingat-ingat, di sini tumpuannya adalah sendi dan roll. Akan berubah menjadi apa? Cek lagi ke slide berikutnya, slide sebelumnya tadi ya, yang sudah menjelaskan mengenai transformasi tumpuan. Nah, untuk tumpuan sendi dan roll, di sini tadi kalau sendi akan berubah menjadi apa? Tidak berubah ya. Jadi kalau sendi tetap jadi sendi di sini, tumpuannya di sini tumpuan A akan jadi A aksen gitu ya, B akan jadi B aksen, dan roll tetap roll. Nah, tadi kuncinya apa? Kuncinya adalah di dalam balok konjugasi ini momen itu akan kita jadikan beban. Tadi kan bentuk momennya Anda sudah tahu, seperti ini ya. Nah, kita akan tukar dia sebagai beban, tapi arahnya berlawanan menjadi segitiga ujungnya di atas gitu ya. Momen maksimumnya sama, 18 dibagi I. Nah, ini merupakan balok konjugasi dari sebuah balok nyata yang ada di sebelah kiri. Jadi saya ingatkan lagi ya, balok konjugasi itu adalah suatu metode di mana momen dibagi EI dari balok nyatanya yang sebelah kiri dijadikan beban untuk balok konjugasinya disertai perubahan tumpuan gitu ya. Oke. Kita next. Langkah 3 apa? Setelah yang pertama Anda bisa menghitung momen, yang kedua Anda sudah mengubah tumpuan, yang ketiga menghitung reaksi perletakan pada conjugate beam dengan beban M per EI, beban yang baru, seperti tampak pada gambar gitu ya. Nah, tadi kan soal kita yang ini, soal yang baru, karena sudah Anda ubah bebannya menjadi momen per EI-nya. Nah, sekarang Anda lihat beban segitiga ini, gimana cara mencari reaksi perletakannya gitu ya. Reaksi perletakannya ya Anda ubah dulu gitu ya. Kalau beban segitiga seperti ini, Anda cari dulu beban titiknya seperti apa. Nanti akan berubah menjadi dua beban titik seperti ini ya. 81 ini angka dari mana? 81 ini kan dari segitiga yang ini. Segitiga yang kiri gitu ya. Segitiga yang kiri setengah. Alasnya berapa? Alasnya 9, tingginya 18 dibagi EI. Akan kita dapatkan ini 2, ini 18, habis tinggal 9, 9 kali 9, 81 per EI. Gitu ya. Kemudian 27 per EI itu apa? Itu dari
yang segitiga yang kedua ya, segitiga yang kedua itu setengah, alasnya adalah 3, tingginya 18/EI. Ini akan kita coret-coret, ini 9, 9 kali 3, 27/EI. Nah, setelah Anda dapatkan kedua transformasi beban segitiga menjadi dua beban terpusat seperti itu, nanti Anda bisa menghitung reaksinya gitu ya. Nah, yang harus Anda ingat adalah arahnya. Arahnya menjadi berlawanan gitu ya, bebannya jadi beban ke atas gitu ya, bukan beban ke bawah. Sehingga reaksinya gimana? R A aksen V akan berubah menjadi ke bawah, besarnya 45 dibagi EI. Nah, ini kemudian untuk reaksi B akan berubah menjadi R B aksen V, besarnya adalah 63 dibagi EI. Nah, mencari reaksi tumpuan ini nanti Anda gunakan sigma momen sama dengan 0, seperti biasanya gitu ya. Nanti akan Anda dapatkan RAV, RA aksen V, dan RB aksen V. Nah, seperti ini gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya, ingat teorema conjugate beam. Tadi teorema yang pertama Anda punya apa? Rotasi. Rotasi itu sama dengan gaya geser di titik tersebut pada balok konjugasi. Kemudian teorema 2, Anda punya lendutan pada balok nyata yang secara numeris sama dengan momen gitu ya di titik tersebut pada balok konjugasi. Oke, kemudian berdasarkan teorema 1, sudut rotasi itu sama dengan gaya geser, biar diulang-ulang lagi sampai hafal gitu ya. Nah, dari gambar tersebut, maka diketahui bahwa sudut rotasi di A itu sama dengan berapa? Sama dengan gaya geser di A. Gaya geser di A atau LA. L itu gaya geser ya, jadi di sini agak berbeda simbolnya, tapi sama prinsipnya. Ini gaya geser. Kalau theta ini sudut rotasi, sudut rotasi. Jadi gaya geser di A itu sama dengan sudut rotasinya, besarnya adalah di sini. Reaksinya tadi yang sudah dihitung 45/EI, tetapi arahnya ke bawah, jadi minus. Kalau searah jarum jam kan sudah seperti biasa Anda tulis minus ya, jadi ini sama. Kemudian sudut di B, sudut rotasi B itu sama dengan gaya geser di B. Besarnya berapa? 63 dibagi EI. 63 dibagi EI. Nah, dia tandanya positif karena berlawanan arah jarum jam. Oke? Kemudian kita cek teorema yang selanjutnya. Oke, untuk menghitung nilai lendutan maksimum pada balok AB, balok real, maka kita menghitung nilai momen maksimum pada conjugate beam dengan menentukan nilai X seberapa jauh jarak dari titik A gitu ya. Oke, jadi Anda kalau untuk menghitung nilai lendutan maksimum, tadi kan lendutan maksimum itu berasosiasi dengan momen maksimum ya, lendutan dengan momen gitu ya. Kemudian momen maksimum itu terjadi pada saat gaya geser 0 gitu ya. Mungkin Anda perlu ingat-ingat lagi. Momen maksimum itu akan terjadi saat gaya geser 0 gitu ya. Gaya geser 0. Lx itu gaya geser. Oke, sehingga Anda bisa menghitung dengan sigma V, sigma gaya geser sama dengan 0. Caranya gimana? Nah, dari gaya-gaya yang sudah ada. Jadi di sini ada minus 45 dibagi EI, itu ini reaksinya. Kemudian, karena dia arahnya ke bawah ya, ditambah setengah kali 2X dibagi EI. 2X dibagi EI itu didapat dari mana? Dari pada suatu jarak X tertentu, kalau Anda punya momen maksimumnya 18/EI, maka pada saat ditanyakan X adalah, tadi kan Anda punya ini ya, bentangnya kan 9. Yang ditanya adalah sejauh X gitu ya, hanya perbandingan saja. Berarti
X per 9, tadi kan bentuknya segitiga seperti ini gitu kan. Yang ditanya itu sebenarnya di sini. Titik ini tuh berapa? Titik ini adalah sebenarnya X per 9. X per 9 itu perbandingan X per 9 dikalikan 18 per EI. Dapatnya 2X per EI. Nah, dapatnya di sini. Setengah kali 2X per EI dikurangi LX sama dengan 0. Sorry, ini setengah X ya. Ini jadi setengah X dikalikan 2X per EI. Ini adalah segitiga, luas segitiga setengah. Alasnya adalah X, tingginya adalah 2X per EI. Nah, dari persamaan ini akan didapatkan X kuadrat sama dengan 45. X-nya adalah akar 45 didapatkan 6,708 meter. Nah, jadi X-nya Anda sudah dapat. Jadi, lendutan maksimum terjadi pada saat X sama dengan 6,709 meter dari titik A. Oke, kemudian kita next ke selanjutnya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan teorema yang kedua, teorema tentang lendutan atau defleksi gitu ya, defleksi. Di suatu titik dari balok nyata secara numeris merupakan momen di titik tersebut pada balok konjugasi. Oke, dengan kita potong di X tertentu, X dari 9 gitu ya, tadi kita hitung menggunakan sigma momen sama dengan 0. Sigma momen sama dengan 0. Nah, Anda akan mendapatkan persamaan seperti ini ya, minus 45 itu reaksi di sini dibagi E dikalikan X, karena kita cari momen di X gitu ya, momen di X. Momen di X. Nah, ditambah setengah X, 2X per EI, dikalikan X per 3. X per 3 itu adalah titik berat segitiga ya, titik berat segitiga. Kemudian di sini kita punya MX, berarti dikurangi MX karena berlawanan arah gitu ya, minus MX sama dengan 0. Sehingga Anda dapatkan MX itu sama dengan minus 45 per EIX. Ini dari ini. Kemudian ditambah ini ya, setengah X, 2X per EI dikali X per 3. Hasilnya adalah minus 45 EIX ditambah 1/3 EI dikalikan X pangkat 3. Ini adalah persamaan momen di titik X gitu ya. Nanti Anda bisa ubah, X-nya akan diganti berapa gitu ya. X-nya diganti 1 atau setengah sesuai dengan yang ditanyakan. Nah, kemudian kalau ditanyakan momen maksimum pada conjugate beam terletak di X-nya yang tadi sudah kita cari, 6,708 meter dari TA, maka kita dengan mudah bisa substitusi nilai X tersebut pada persamaan MX-nya. Nah, ini tinggal X-nya diganti 6,708. Hasilnya adalah minus 201 minus 201,246 dibagi EI. Satunya jangan lupa kilonewton per meter. Nah, sudah dapat momen maksimum pada conjugate beam. Tadi kalau momen di teorema kedua berasosiasi dengan lendutan atau defleksi gitu ya. Nah, nilai momen pada balok konjugasi adalah nilai landutannya pada balok nyata. Ini teorema 2. Dengan demikian, nilai landutan maksimum pada balok nyata adalah, nah ini sama dengan momen tadi yang Anda dapatkan, minus 201,246 dibagi EI. Dengan E-nya Anda sudah tahu ya, 200 GPa, dan I-nya adalah 60 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4. Serta nilainya momennya kan sudah tahu 201 sekian ya. Sehingga diperoleh nilai defleksi maksimumnya adalah ini, minus 0,0168 meter atau minus 16,8 mm. Nah, tanda ke bawah itu seperti yang kuliah kemarin menunjukkan bahwa arah lendutannya itu mengarah ke bawah. Oke, ini adalah hasil momen
momen yang berasosiasi dengan lendutannya dari perhitungan balok konjugasi. Nah, demikianlah kuliah kita tentang metode balok konjugasi. Semoga Anda semangat untuk belajar ya, dan semoga paham. Kalau Anda tidak ada yang tidak paham, Anda bisa menanyakan langsung kepada saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.